Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kalau pagi hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta tuntunan daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah Allah kami yang kudus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Terbukti pada pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan memampukan kami, Tuhan menolong kami, supaya firman Tuhan yang boleh kami renungkan, boleh sungguh-sungguh melekat di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, izinkan saya perkenalan dulu gitu ya. Karena kalau kata orang gak kenal maka tak sayang. Tuhan menghendaki kita supaya saling mengasihi, saling sayang, jadi saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya nama lengkapnya Esra Jitrosianomseo gitu ya, bisa panggil Esra atau Esi. Saya sekarang pelayanannya di Pos PI Aletea gitu ya Bapak Ibu. Saya asalnya dari Nusa Tenggara Timur, dari NTT. Nah Bapak Ibu Saudara, bersyukur kalau hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu untuk bersama-sama membacanya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Jemaat ayat 2, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah kerjakan keselamatanmu. Pertanyaan untuk kita renungkan Bapak Ibu, apakah manusia dapat mengerjakan keselamatan? Kerjakanlah keselamatanmu. Pertanyaannya, apakah manusia dapat mengerjakan keselamatan? Menurut agama-agama lain Bapak Ibu, keselamatan itu dapat dikerjakan oleh manusia. Dengan cara mereka tuh melakukan perbuatan baik. Oh, aku menolong orang lain, aku bisa selamat.
Aku ngasih persembahan, aku bisa selamat. Aku bantu orang miskin, aku bisa selamat. Mereka mengatakan bahwa keselamatan itu bisa dilakukan dengan aku tuh melakukan perbuatan baik. Tetapi di dalam kekristenan Bapak Ibu, memberikan kepada kita satu penegasan bahwa keselamatan itu tidak ada campur tangan manusia. Tidak ada usaha manusia sama sekali. Keselamatan yang diperoleh oleh manusia berdosa itu hanya berdasarkan kemurahan Allah. Hanya berdasarkan belas kasih Allah. Maka berarti kita bisa menyimpulkan bahwa keselamatan itu hanya berasal dari pihak Allah. Bukan dari pihak manusia. Keselamatan itu semata-mata hanya pekerjaan Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena keselamatan itu bersifat undangan. Kita akan bersama-sama melihat di dalam konteks Matius pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan mengenai kerajaan surga ini itu diucapkan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu ketika dia tuh minggu terakhir ketika dia berada di dunia gitu ya Bapak Ibu. Ketika dia pada waktu itu dia memberikan jawaban kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan para pemuka-pemuka agama Yahudi, di mana mereka tuh berusaha gitu ya. Mereka berusaha untuk gimana caranya kita nih bisa nangkap Tuhan Yesus melalui pengajarannya. Nah Bapak Ibu sekalian, perumpamaan mengenai kerajaan surga ini dikatakan bahwa diumpamakan seperti seorang raja yang mengadakan pesta perjamuan kawin untuk putranya. Dikatakan bahwa pesta perkawinan ini Bapak Ibu bukan pesta perkawinan yang biasa aja gitu ya. Tapi pesta perkawinan ini pesta perkawinan yang sangat meriah, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Mungkin pesta perkawinannya ini bisa melebihi pesta perkawinannya siapa ya yang paling mewah di Indonesia yang kita tahu ya. Kevin Sanjaya mungkin ya sama Valencia Tanu Sudibyo mungkin. Melebihi siapa? Pasangan No Limit gitu ya. Jazz No Limit sama Siska Cole lebih gitu ya. Pesta perkawinan ini sangat mewah gitu ya. Karena apa? Raja mempersiapkannya dengan sangat baik. Mempersiapkan pesta perkawinan ini dengan sangat baik. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasanya gitu ya, undangan ini tuh udah diberikan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya sama aja dengan kita yang hidup di zaman sekarang gitu ya. Pesta perkawinan itu pasti udah diberikan jauh-jauh hari, seminggu sebelum, bahkan mungkin 1 bulan sebelum bisa ya. Karena kan kita butuh persiapan. Mungkin ada yang sewa salon di mana gitu, sewa MUA di mana gitu untuk mempersiapkan segala sesuatu. Udah disampaikan jauh-jauh hari sebelum. Ya sama juga dengan waktu itu Bapak Ibu. Undangan tuh udah disampaikan jauh hari sebelum pesta itu diadakan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi setelah undangan ini diberikan, setelah undangan ini disampaikan kepada para tamu undangan Bapak Ibu, kita bisa melihat ada respon yang diberikan. Respon yang diberikan di dalam konteks Matius 22 ayat 1 sampai 14 Bapak Ibu, kita melihat ada 2 respon di sana, yaitu ada yang menolak, tapi juga ada yang menerima. Ada yang menolak, tapi juga ada yang menerima. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama kita akan bersama-sama melihat respon yang pertama, yaitu ketika para tamu undangan ini mereka menolak undangan sang raja. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu bahwa undangan ini itu sudah diberikan jauh-jauh hari sebelum pesta itu diadakan. Itu ya udah diberikan jauh-jauh hari sebelum pesta diadakan. Anggapannya ini tuh kayak undangan yang pertama ya Bapak Ibu ya, undangan yang pertama. Lalu setelah semuanya siap gitu ya, entah acaranya, konsumsinya dan sebagainya, semua itu sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Undangan yang kedua disebarkan. Undangan yang kedua diberikan gitu ya. Melalui siapa? Melalui hamba-hambanya raja. Karena di ayat yang ketiga itu dicatat dengan jelas Bapak Ibu bahwa ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Telah diundang itu menunjukkan kepada kita bahwa berarti memang ini undangan yang kedua. Sebelumnya tuh udah disampaikan. Sekarang ini undangan yang kedua. Karena ada kata telah diundang. Tetapi apa respon para tamu Bapak Ibu? Ya mereka menolak.
Mereka nggak mau datang. Mereka nggak mengindahkan undangan sang raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka menolak undangan raja gitu ya, dikatakan bahwa undangan itu justru kembali diberikan kepada mereka. Jadi anggapannya ini undangan yang ketiga Bapak Ibu. Undangan yang ketiga diberikan lagi sama mereka. Kali ini undangannya itu ada keterangannya. Keterangannya apa Bapak Ibu? Di ayat yang keempat sangat jelas gitu ya, bahwa segala sesuatu itu sudah disediakan. Ayat 4 dikatakan, ia tuh menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Jadi undangan yang ketiga Bapak Ibu, ini ada keterangannya. Kalau tadi yang pertama kamu menolak undangan itu karena mungkin kamu nggak tahu ya apa yang ada di sana, apa yang telah tersedia, ya udah kali ini aku kasih undangan lagi nih, tapi dengan keterangan lagi, segala sesuatu udah tersedia, datang gitu. Hidangan udah ada, di situ dengan jelas lembu-lembu jantan dan ternak piaraan. Ini menggambarkan bahwa hidangan itu Bapak Ibu bukan cuma sekedar ala kadarnya. Ya udahlah apa adanya gitu ya. Di situ gitu, cuman ala kadarnya enggak. Tapi lembu-lembu jantan dan ternak piaraan ini menggambarkan bahwa hidangan yang di sana tuh begitu berlimpah Bapak Ibu gitu ya. Begitu berlimpah. Sangat-sangat cukup. Bahkan hidangan ini pun adalah yang terbaik yang disediakan oleh raja. Karena dia udah mempersiapkan semuanya itu dengan sangat baik Bapak Ibu. Jadi ini nih hidangan yang terbaik, semua di sana berlimpah, bahkan sangat-sangat cukup gitu ya. Tetapi apa respon para tamu? Ya mereka menolak lagi. Mereka menolak lagi Bapak Ibu. Bahkan penolakan mereka ini Bapak Ibu ditunjukkan dengan tindakan mereka. Mereka kemana? Ada yang ke ladangnya, ada yang ke mengurus usahanya. Bahkan lebih parahnya lagi Bapak Ibu, mereka menangkap hamba-hamba raja. Mereka menangkap gitu ya, menangkap hamba-hambanya, menyiksa kemudian membunuh mereka. Udah diundang baik-baik datang ke pesta perkawinan, makan hidangan yang enak gitu ya. Malah pergi ngurus ladangnya, malah pergi ngurus usahanya, gak mengindahkan undangan raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu kita membaca gitu ya perumpamaan ini secara khusus di dalam bagian ketika para tamu menolak undangan raja, apa sih yang kita rasakan gitu? Apa sih yang kita rasakan? Saya yakin pasti Bapak Ibu berkata, biasa aja loh orang kita udah tahu endingnya gitu kan. Ujung-ujungnya ya mereka tolak lagi tuh undangannya. Kita kan merasa biasa aja loh endingnya udah tahu. Ya ujung-ujungnya ditolak. Ya terus apa rasanya? Ya biasa aja, gak ada yang spesial gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ketika kita membaca bagian ini kita akan cepat-cepat menyoroti gitu ya. Kita akan cepat-cepat menyoroti bagaimana para tamu undangan ini mereka tuh lebih mementingkan kepentingan mereka secara pribadi. Mereka lebih mementingkan apa yang menjadi urusan mereka. Tapi pernah nggak kita memikirkan, kita melihat perumpamaan ini dari pihak raja? Pernahkah kita memikirkan perumpamaan ini dari pihak raja? Maka Bapak Ibu saya mengajak kita untuk melihat gitu ya, di bagian yang pertama ini ketika para tamu undangan menolak undangan raja, kita melihat dari pihak raja. Kita melihat bagaimana raja merespon hal ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bagian pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-7 gitu ya, yang membahas tentang para tamu undangan menolak undangan sang raja. Ketika para tamu ini menolak gitu ya, apa yang raja lakukan? Alkitab memberitahukan kepada kita Bapak Ibu bahwa raja kembali lagi memberikan undangannya. Kembali lagi memberikan undangannya. Apa jawaban mereka? Tolak. Gak mau mengindahkan undangan raja. Sekali lagi, raja kembali memberikan undangannya.
Yang tadi saya katakan bahwa undangan ini datang dengan sebuah keterangan bahwa hidangan itu telah tersedia. Tapi apa? Hasilnya pun tetap sama Bapak Ibu. Hasilnya pun tetap sama. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Penekanannya adalah raja memberikan undangan bukan cuman satu kali. Raja memberikan undangan bukan cuman satu kali. Berkali-kali raja memberikan undangan. Walaupun hasilnya tetap sama, ya mereka tolak lagi. Raja berkali-kali memberikan undangan. Ketika raja berkali-kali memberikan undangan Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa raja menunjukkan kemurahannya. Ketika undangan pertama ditolak Bapak Ibu, bisa nggak raja memilih aku nggak mengundang dia lagi? Nggak penting gitu kan. Orang undangan yang pertama aja ditolak, ngapain aku kasih undangan lagi? Saya yakin pasti Bapak Ibu juga sama. Ketika memberikan undangan gitu ya kepada orang lain, tapi orang lain tidak datang, tidak mengindahkan undangan itu. Ya nanti kalau ada pesta lain waktu, nggak usah lah, kita nggak usah undang dia lagi. Orang kemarin aja dia nggak datang, apalagi yang ini gitu kan. Raja bisa aja memilih itu Bapak Ibu. Tetapi raja tidak melakukannya. Raja berikan lagi undangannya. Raja memberikan undangannya kembali lagi gitu Bapak Ibu. Menunjukkan bahwa ini terjadi karena kemurahan sang raja. Ini terjadi karena raja tuh bermurah hati Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai pada akhirnya kita tahu gitu ya di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa orang-orang yang diundang ini mereka menangkap, menyiksa dan juga mereka membunuh hamba-hambanya raja yang diutus untuk menyampaikan undangan sang raja ini. Akhirnya dikatakan dengan jelas bahwa ya raja menjadi murka gitu ya. Raja menjadi murka dan kemudian dia membakar kota mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya membaca bagian ini gitu ya, ada beberapa yang mengatakan bahwa meskipun memang referensi tentang pembakaran kota yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-7 ini Bapak Ibu merupakan satu kiasan atau satu gambaran gitu ya tentang kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Bapak Ibu. Tetapi kita lebih realistis ketika kita melihat gitu ya. Kita melihat bahwa para pendengar ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, itu mereka tuh sudah tahu gitu Bapak Ibu. Mereka sudah tahu dan mereka melihat bahwa raja yang marah ini itu menggambarkan tentang Allah. Raja yang marah ini menggambarkan tentang Allah. Di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-24 Bapak Ibu dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kembali lagi, undangan itu udah disampaikan berkali-kali loh. Undangan itu sudah diberitakan berkali-kali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitu juga panggilan Allah kepada umatnya untuk bertobat dan menerima keselamatan itu juga disampaikan berkali-kali kepada umatnya. Melalui siapa? Melalui para nabi. Ketika undangan itu supaya mereka bertobat dan menerima keselamatan Bapak Ibu disampaikan berkali-kali melalui para nabi gitu ya di dalam perjanjian lama. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah kemurahan Allah. Kita bisa melihat sendiri dari kisahnya bangsa Israel Bapak Ibu. Bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Siklus mereka tuh muter aja di sana gitu kan. Mulai dari nabi-nabi besar sampai nabi-nabi kecil. Podo aja gitu kan kalau bahasanya orang Jawa. Maaf kalau bahasa saya agak kurang seperti orang Jawa gitu ya. Sama aja kalau orang Jawa bilang podo aja gitu kan. Sama aja. Dari nabi besar sampai nabi kecil. Tetap mereka tolak sampai pada akhirnya Allah menunjukkan keadilannya. Mereka diapakan? Mereka dihukum. Mereka dibawa ke
pembuangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau di dalam perjanjian lama Bapak Ibu kita melihat bagaimana Allah juga mengutus para rasul, mengutus murid-muridnya gitu ya, untuk memberitakan atau memberikan undangan supaya orang-orang gitu ya menerima keselamatan itu, tetapi juga diabaikan. Bahkan sampai pada akhirnya kita melihat Yesus yang diutus pun ditangkap oleh mereka dan dijatuhi hukuman mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, undangan itu sudah diberikan berkali-kali. Panggilan untuk bertobat dan menerima keselamatan itu sudah disampaikan berkali-kali. Tapi mereka terus mengabaikannya. Maka Allah menunjukkan gitu ya, Allah menunjukkan bahwa kesabaran Allah ini juga tidak untuk selamanya Bapak Ibu. Kesabaran Allah ini juga tidak untuk selamanya. Ketika kemurahan Allah gitu ya, memanggil untuk bertobat dan menerima keselamatan yang disampaikan berkali-kali tapi terus diabaikan, maka Allah menunjukkan keadilannya. Allah menunjukkan otoritasnya Dia. Bukan berarti Allah tuh mengasihi kamu terus kamu memakai gitu ya, mempergunakan apa yang sudah Allah kasih tuh dengan sakarape dewe gitu ya, semauku gitu. Allah menunjukkan bahwa apa? Orang yang sudah diberikan gitu ya undangan untuk bertobat dan menerima keselamatan berkali-kali, tetapi kalau itu tidak membuat mereka bertobat gitu Bapak Ibu, bertobat dan menerima keselamatan, maka Allah tetap akan menunjukkan penghakimannya, memberikan penghukuman kepada mereka. Makanya tadi dikatakan juga bahwa kasih dan keadilan itu harus berjalan bersama. Allah mengasihi kita, tapi Allah juga tidak akan membiarkan ketika kita mengabaikan apa yang sudah disampaikan berulang-ulang kali. Menunjukkan tentang otoritas Allah, menunjukkan tentang keadilannya Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Ketika para tamu undangan menolak undangan sang raja gitu ya untuk menghadiri pesta perkawinan anaknya. Ketidakhadiran mereka yang pertama ketika mereka menolak undangan sang raja, apakah pesta perkawinan itu gagal? Enggak. Ketidakhadiran para tamu Bapak Ibu yang menolak undangan raja itu tidak membuat pesta perkawinan raja tuh menjadi pesta perkawinan anaknya raja gagal. Karena apa Bapak Ibu? Dikatakan bahwa raja tuh kembali lagi memberikan undangannya. Kepada siapa? Kepada mereka yang dianggap tidak layak oleh orang-orang pada masa itu. Siapa aja orang-orang yang ada di persimpangan-persimpangan, orang-orang jahat, orang-orang baik, orang-orang yang memang pada waktu itu Bapak Ibu tidak dianggap layak sama sekali. Tetapi dilayakkan oleh raja untuk masuk ke dalam pesta perkawinan anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan bahwa mereka tuh datang dari jauh dan dekat gitu ya, orang-orang baik dan juga ada orang-orang jahat. Raja di sini Bapak Ibu kembali lagi saya katakan bahwa ini menggambarkan tentang belas kasih Allah gitu ya, yang luas. Yang sampai kepada banyak orang, yang sampai kepada semua orang. Dan apa respon yang diberikan kepada para tamu undangan ini Bapak Ibu di dalam bagian yang kedua? Ya mereka menerima undangan itu dan mereka setuju dengan undangannya raja. Mereka datang, dikatakan bahwa mereka datang, mereka disambut oleh para hamba-hamba raja, mereka disediakan pakaian pesta untuk dipakai gitu ya, disambut dengan sangat baik. Mereka disediakan sesuatu yang baik di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, raja mengundang mereka dan mengharapkan supaya mereka tuh memakai pakaian pesta. Kenapa harus memakai pakaian pesta? Karena kalau mereka memakai pakaian pesta yang disediakan oleh raja Bapak Ibu, itu tidak akan terlihat gitu ya, mungkin oh ini orang miskin, oh ini orang yang menderita. Jadi ketika mereka memakai pakaian pesta, itu semua jadi sama di hadapan raja.
Mereka akan sama-sama bersama dengan raja, duduk makan dan minum, bersuka cita, berbahagia di meja perjamuan bersama-sama dengan raja. Makanya raja menghendaki supaya mereka memakai pakaian pesta. Supaya orang-orang yang mungkin di pinggir-pinggir jalan, orang-orang yang di persimpangan sana, orang-orang jahat, orang-orang baik, tidak terlihat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang demikian. Karena apa? Mereka sama, mereka menggunakan pakaian pesta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pakaian pesta itu bersih dan juga putih. Yang kalau misalkan menurut kebudayaan timur Bapak Ibu itu menggambarkan tentang sukacita dan juga kebahagiaan. Menggambarkan tentang sukacita dan juga menggambarkan tentang kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, bolehkah setiap orang datang ke pesta pernikahan anak raja? Bolehkah setiap orang datang ke pesta pernikahan anak raja? Bapak Ibu, jawabannya adalah setiap orang itu disambut asalkan mereka memakai pakaian pesta. Semua orang disambut asalkan mereka mengenakan pakaian pesta. Ketika raja memasuki ruangan Bapak Ibu, ketika raja memasuki ruangan di perumpamaan tadi yang kita baca, dia lihat nih dari jauh gitu ya. Semua orang pakai pakaian pesta, tapi kok ada satu yang gak pakai gitu. Semua pakai seragam gitu ya, pakaian pesta. Kok ini satu beda warna gitu. Yang lain putih, mungkin dia orange atau dia merah gitu kan, terlihat sekali. Kok beda sendiri gitu. Aku udah menyediakan pakaian pesta loh. Pakaian pesta yang begitu baik, pakaian pesta yang begitu mewah. Kenapa enggak kamu pakai? Kok kamu beda sendiri? Gitu kan. Kenapa kamu enggak mau pakai pakaian pesta ini? Terus apa respon raja? Dia panggil hamba-hambanya, ikat orang ini, buang gitu kan. Keluarkan orang ini dari tempat ini. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwa hanya mereka yang menerima undangan raja dan memenuhi persyaratan yang boleh tinggal di sana. Sekali lagi, hanya mereka yang menerima undangan raja dan memenuhi persyaratan yang boleh tinggal di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memberikan kemurahannya, undangannya untuk kita bertobat dan menerima keselamatan. Tetapi ketika kita menerima keselamatan itu berdasarkan kemurahan Allah, bukan berarti kita mau hidup dengan kemauan kita sendiri. Bukan berarti kita hidup dengan kehendak kita sendiri. Kita harus menggunakan dalam tanda kutip pakaian pesta. Kita mau masuk ke dalam sebuah perusahaan gitu ya, mau bekerja di sebuah perusahaan, ada persyaratannya yang harus kita ikuti. Allah memberikan pakaian pesta ini melambangkan satu kekudusan hidup, melambangkan satu kebenaran hidup di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah memberikan pakaian pesta gitu ya, supaya kita kenakan. Ketika kita menerima keselamatan itu, bukan berarti kita menjalankannya dengan keinginan kita sendiri. Ada syarat yang harus kita lakukan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Bukan cuma sekedar menerima dan merespon, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Pakaian pesta ini Bapak Ibu sekali lagi melambangkan tentang kekudusan dan juga kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tamu yang tadi tidak memakai pakaian pesta gitu ya, tamu yang tidak memakai pakaian pesta, ini tuh menggambarkan tentang orang berdosa yang dia tuh masuk, datang gitu, tapi dia pengen hidup, dia pengen segala sesuatu yang dia lakukan tuh hanya dengan kehendaknya dia. Dia nggak mau ngikutin peraturannya raja. Ya ini begitu juga dengan kita. Ya kita cuma mau terima keselamatan, tapi kita masih seringkali hidup dengan kehendak kita sendiri. Kita udah terima keselamatan itu berdasarkan kemurahan Allah, tapi kita masih hidup dengan kemauan kita sendiri.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu peringatan bagi setiap kita. Orang yang sudah menerima keselamatan berdasarkan kemurahan Allah, sekali lagi ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Kita yang mengaku bahwa aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi hidup kita ini masih mengenakan pakaian lama. Seperti tamu undangan yang tadi dia datang tapi dia gak mau pakai pakaian pesta. Aku percaya kepada Yesus tapi aku gak mau mengenakan pakaian pesta yang yang disediakan. Sama seperti gambaran raja dan tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta itu tadi. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita seringkali mengatakan, aku percaya kepada Yesus, tapi waktu aku ibadah, aku sibuk sendiri dengan urusanku. Happy Sunday gitu kan, padahal yang mimpin pujian lagi nyanyi di depan. Yang bawa firman lagi berkhotbah di depan. Happy Sunday, enggak apa-apa, ini hari Minggu. Tapi apakah waktu yang tepat ketika kita melakukannya itu tepat di waktu ibadah? Seringkali kita juga berkata bahwa aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Tapi kalau aku sakit, aku pergi ke siapa gitu kan, yang nanti dipijat pakai minyak urut, apalah. Tapi hasilnya juga sama aja gitu. Atau mungkin kita berkata bahwa aku percaya hidup dan matiku di tangan Yesus. Tapi kita masih percaya mitos, kalau ulang tahun harus ada mie panjang umur supaya panjang umur. Tapi pernahkah kita tahu berapa banyak orang yang umurnya nggak panjang karena makan mie? Hal-hal yang demikian Bapak Ibu, harusnya kita tanggalkan. Itu bukan bagian dari kita lagi. Kita ini sudah menerima keselamatan berdasarkan kemurahan Allah. Pakaian lama kita, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tanggalkan. Karena kita akan masuk bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan sorga. Kita akan bersama-sama dengan Dia menikmati, bersuka cita, berbahagia bersama-sama dengan Dia. Tapi kita masih hidup dengan kehidupan lama kita. Itu sama sekali tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau kita berkata, aku percaya Yesus, ya udah. Pujian tadi mengatakan aku mau serupa sama Yesus. Aku mau serupa seperti Kristus. Kenapa aku serupa seperti Kristus? Karena umat Allah itu menggambarkan tentang siapa Allahnya. Kalau kita bilang Allah kudus, tapi hidup kita enggak kudus, apakah kita umat Allah? Enggak. Umat menggambarkan siapa Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari itu kehidupan-kehidupan lama yang demikian, mari kita tinggalkan, mari kita tanggalkan. Kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan berdasarkan kemurahan Allah. Kalau kita tahu kita nih terima itu berdasarkan kemurahan Allah, ya kita seharusnya sadar diri, kita seharusnya tahu diri. Bukan cuma terima tok, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Gambarannya adalah mari kita responi undangan itu, responi keselamatan yang sudah kita terima itu dengan memakai pakaian pesta. Artinya apa? Hidup dengan kudus dan hidup dengan benar di hadapannya. Itulah yang dimaksudkan dengan kerjakan keselamatan. Kembali lagi, kerjakan keselamatan bukan berarti manusia dapat mengerjakan keselamatannya. Tetapi kerjakan keselamatan yang dimaksudkan adalah hiduplah kudus dan hidup berkenan di hadapannya. Responi keselamatan yang sudah diterima berdasarkan belas kasihannya dengan memakai pakaian pesta, hidup kudus dan benar di hadapannya. Gak bisa kita bilang kita percaya
tapi kita masih hidup dengan kebiasaan yang lama. Tinggalkan semua itu, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Jangan sampai, Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi orang yang dipanggil tapi tidak dipilih. Jangan sampai kita jadi orang yang dipanggil tapi tidak dipilih. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Mari kita hidup benar, hidup kudus. Karena kita sudah menerima keselamatan itu berdasarkan kemurahan Allah. Kerjakan keselamatan, yaitu hidup kudus dan hidup benar di hadapannya. Saya akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan membaca di dalam Titus pasal yang kedua. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca Titus pasal yang kedua ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Titus pasal yang kedua ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama Bapak Ibu 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita sudah diselamatkan berdasarkan belas kasih-Nya, tetapi kita juga dididik untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita Bapak Ibu untuk menjadi umat Tuhan yang hidup dengan kudus dan benar di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah Allah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh menegur kami, yang boleh mengingatkan kami bahwa kami telah menerima keselamatan dari Allah berdasarkan kemurahan-Mu. Tetapi kami juga diingatkan kembali bahwa ketika keselamatan itu sudah kami terima, bukan berarti kami menyia-nyiakannya dengan hidup melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami, biarlah kami boleh meresponi keselamatan yang sudah kami terima itu dengan kami hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dan mampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.